Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Nafisa dan teman saya Trisa Ayunanda akan menjelaskan tentang perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi liberal dan komunis. Sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan tersebut, saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih itu ideologi. Nah, ideologi secara harfiah merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni idea yang berarti gagasan, ide, konsep, serta cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Maka ideologi merupakan pengetahuan tentang ide atau ilmu tentang ide. Ideologi yang diterapkan dalam sebuah negara tentu saja mempunyai fungsi. Nah, yang pertama, fungsinya sebagai cita-cita untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama dalam sebuah negara. Dan yang kedua, ideologi digunakan sebagai pemersatu rakyat dalam sebuah negara. Dan yang ketiga, ideologi sebagai prosedur dalam penyelesaian suatu konflik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang digunakan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan mencapai tujuan. Pancasila digunakan sebagai ideologi di Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, dan nilai-nilai dalam Pancasila juga sudah digunakan sejak dulu dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia. Dijadikannya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, maka setiap permasalahannya mencakup keagamaan, kebudayaan, ekonomi, terus politik dapat dijelaskan dengan ideologi Pancasila. Dalam agama, Pancasila jelas mengakui adanya agama dan percaya terhadap keberadaan Tuhan. Hal tersebut mengacu pada sila yang terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Pancasila mewajibkan warga negara Indonesia supaya menganut agama seperti agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Pancasila dengan sifatnya yang luas memberikan kebebasan setiap individu untuk memilih agama dan dijadikannya sebagai kepercayaan. Nah, Pancasila dalam kegiatan ekonomi dibagi dalam kepemilikan negara dan swasta, karena dalam Pancasila menjunjung tinggi adanya keadilan sosial yang terdapat pada sila kelima dalam Pancasila dan dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks ekonomi, hal tersebut bermaksud bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi prinsip humanis dan menolak segala bentuk eksploitasi sumber daya manusia yang dapat merugikan rakyat. Nah, dalam bidang pendidikan, semua rakyat berhak merasakan pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, serta Pancasila memberikan kebebasan untuk menyampaikan suatu ide dan mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Tujuan dari Pancasila dalam bidang pendidikan ini adalah membentuk suatu masyarakat yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan negara, serta membentuk akhlak yang mulia yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, dalam bidang politik, Pancasila menganut sistem politik yakni demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem politik Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga melindungi hak masyarakat yang menjadi minoritas. Nah, dalam bidang hukum, Pancasila digunakan sebagai dasar dan sumber hukum dan konstitusi yang terdapat di Indonesia, karena Pancasila menjadi pedoman yang digunakan oleh warga negara Indonesia dalam memutuskan dan menyelesaikan masalah. Nah, ideologi Pancasila mempunyai ciri khas, yakni hanya Indonesia yang menggunakan ideologi Pancasila untuk memandang suatu permasalahan bangsa. Selain itu, Pancasila memiliki kekhasan mampu menyatukan perbedaan baik etnis, rakyat, dan agama yang dituangkan dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang sifatnya terbuka karena Pancasila memiliki sifat yang fleksibel. Nah, apa sih sifat yang fleksibel itu? Nah, sifat yang fleksibel yaitu yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, Pancasila merupakan cita-cita yang hidup dalam masyarakat Indonesia, serta keberadaan Pancasila sebagai ideologi Indonesia tidak dipaksakan kepada rakyat Indonesia.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ideologi liberalisme. Nah, ideologi liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung tinggi adanya kebebasan dan mengakui hak-hak individual baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan lainnya. Paham ini mempunyai pandangan bahwa manusia sebagai makhluk bebas serta rasional, di mana dalam membentuk pemerintahan harus berdasarkan pada persetujuan masyarakat. Orang-orang yang menganut ideologi ini disebut liberalis. Nah, dalam bidang politik, liberalisme ditandai dengan munculnya paham demokrasi dan nasionalisme yang menyebar di berbagai negara. Nah, selanjutnya dalam bidang ekonomi, liberalisme ditandai dengan munculnya sistem perekonomian liberal dan menghendaki perdagangan bebas serta menolak campur tangan pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu liberalisme dalam bidang agama, ditandai dengan adanya kebebasan beragama bagi setiap individu tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk memeluk suatu agama tertentu. Nah, selanjutnya liberalisme dalam bidang pers, ditandai dengan adanya kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para artis serta kebebasan bagi wartawan untuk menulis dan membuat warta apapun yang benar-benar diketahuinya. Nah, liberalisme dalam bidang sosial ditandai dengan adanya emansipasi wanita serta penyetaraan gender yang menempatkan wanita sejajar dengan pria serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, karir. Nah, negara yang menganut ideologi liberalisme di benua Amerika seperti Amerika, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, dan lain-lain sekarang kurang lebih liberalisme juga dianut oleh negara Aruba, Bahama, Republika Dominika, Greenland, terus Grenada, Costa Rica, Puerto Rico, dan Suriname. Nah, selanjutnya tentang komunisme dan kesimpulannya akan dilanjutkan oleh Trisa. Saya Nalesa Putri akan menjelaskan mengenai ideologi komunisme. Komunisme merupakan salah satu ideologi yang terdapat di dunia dan sekarang masih terdapat negara yang menganut ideologi tersebut seperti Kuba dan Rusia. Komunisme merupakan ideologi yang pertama kali disukseskan oleh Karl Marx yang merupakan seorang filsuf dari Jerman. Komunisme lahir sebagai akibat dari adanya sistem kapitalisme yang terjadi di Inggris pada saat terjadinya revolusi industri pada abad ke-18. Dalam konteks beragama, individu yang hidup dalam negara yang menggunakan ideologi komunis adalah individu tetap berhak memeluk agama yang diyakini, tetapi dalam praktiknya hal tersebut sangat dibatasi kebebasan untuk memeluk agama yang diyakini. Dengan keberadaan individu yang beragama diatur oleh negara untuk mengikuti ideologi dari negara. Komunisme dalam hubungan negara dan agama dapat dikatakan bersifat sekuler. Artinya, agama dipisahkan dalam kegiatan bernegara dan pengambilan keputusan, sehingga agama tidak memberikan pengaruh apapun terhadap negara. Dalam negara yang menganut ideologi komunisme, sering sekali menemukan individu yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan atau Dewa dan Dewi, karena dalam negara komunis pemerataan ekonomi serta materi lebih penting terhadap keberadaan agama itu sendiri. Dalam ideologi komunis, khususnya dalam sektor ekonomi, kepemilikan alat produksi oleh individu atau swasta sangat ditentang oleh ideologi ini. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Karl Marx, kepemilikan alat produksi oleh individu atau swasta hanya akan membawa ke dalam masyarakat yang terdapat stratifikasi atau kelas. Dengan adanya kelas, menurut Marx dapat menimbulkan penindasan kepada golongan yang lebih lemah, yakni para pekerja, sehingga dalam negara yang menganut ideologi komunis, sejatinya menggunakan sistem ekonomi yang terpusat atau komando. Semua alat produksi
dikuasai oleh negara sehingga tidak terdapat kelas dalam sebuah masyarakat. Peran negara dalam ekonomi dan dalam ideologi komunisme sangat besar. Negara sangat mengintervensi kegiatan warga negara dalam sektor ekonomi. Dalam negara komunis, sektor produksi dikuasai oleh negara, sehingga pemenuhan bahan mentah sampai proses pendistribusian hasil produksi dikendalikan oleh negara. Dalam bidang pendidikan, komunisme diajarkan dan ditanamkan secara intensif kepada warga negara supaya nantinya warga negara dapat patuh terhadap perintah negara. Dalam negara komunisme, pendidikan yang sebelumnya swasta akan dinasionalisasikan. Langkah tersebut diambil supaya sistem pendidikan di negara komunis dapat dikontrol sepenuhnya oleh negara. Dalam bidang politik serta hukum, komunisme sebagai ideologi setiap warga negara hanya mempunyai satu partai pilihan saja, sehingga dalam bidang politik, kebebasan mengemukakan pendapat sangat dibatasi oleh pemerintah komunis. Sehingga dapat dikatakan apabila komunis kurang menjunjung nilai hak asasi manusia. Dalam bidang hukum, negara yang menganut ideologi komunis memiliki sumber hukum, yakni keputusan tertinggi yang dibuat oleh penguasa dan harus ditaati oleh setiap warga negara. Dalam negara yang menganut komunis, setiap kebebasan individu dalam melakukan aktivitas, khususnya melakukan kritik terhadap pemerintah, akan dikenakan hukum yang tegas secara langsung. Sehingga dalam negara komunis, dapat dikatakan kebebasan berpendapat sangat dibatasi oleh hukum yang telah dibuat oleh penguasa. Ideologi komunis mempunyai kekerasan, yaitu segala sektor ekonomi dan alat produksi diatur dan dikuasai oleh negara. Komunis menolak adanya sistem kelas dalam masyarakat, sehingga keberadaan pengusaha dan pekerja yang menyebabkan kesenjangan sangat ditentang. Oleh karena itu, dalam sistem komunisme, setiap aktivitas dan segala bidang mendapatkan intervensi dari negara. Komunis sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi yang tertutup, karena dalam praktiknya yang terjadi setiap warga negara sangat menganut komunisme apabila melihat sejarah selalu terjadi revolusi yang mengakibatkan pertumpahan darah, sehingga hadirnya komunisme dalam sebuah negara terkesan dipaksakan oleh pihak yang menjadi pemenang dalam perjuangan untuk merebut kekuasaan. Jadi, kesimpulannya, ideologi yang terdapat di dunia ini memiliki perbedaan pandangan dalam sektor yang sudah saya jelaskan di atas, yakni agama, ekonomi, dan pendidikan, serta ideologi yang terbuka ataupun tertutup. Dalam hal agama, ideologi Pancasila tidak bersifat sekuler, tidak seperti ideologi liberalisme dan komunisme, serta dalam Pancasila menentang adanya ateisme atau tidak percaya keberadaan Tuhan, tidak seperti yang terjadi dalam ideologi liberalisme dan kapitalisme yang menganggap sah dan legal orang ateis. Dalam bidang ekonomi, setiap ideologi mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam merespon dalam sektor ekonomi. Pancasila memperbolehkan keberadaan pihak swasta, tetapi juga pemerintah melakukan campur tangan supaya tidak terjadi eksploitasi. Hal tersebut berbeda dengan ideologi di dunia ini seperti liberalisme dan kapitalisme yang menekankan kepemilikan atas alat produksi oleh pihak swasta dan menentang adanya campur tangan dari pemerintah. Sementara dalam komunisme menentang kepemilikan alat produksi atas swasta atau individu dan menekan segala kepemilikan oleh negara saja. Dalam sektor pendidikan, semua ideologi hampir sama tujuannya, menciptakan tenaga terdidik yang kompeten. Tetapi terdapat perbedaan dalam komunisme yang menekan doktrinisasi ideologi terhadap dunia pendidikan. Dalam ideologi politik, Pancasila menganut sistem demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada kerakyatan dan permusyawaratan. Dalam Pancasila terdiri dari beberapa partai yang mengikuti
kontestasi pemilu, hal tersebut hampir sama dengan yang terjadi pada ideologi liberalisme dan kapitalisme, yang memberikan kebebasan kepada individu untuk mendirikan partai, sehingga dalam negara yang menganut sistem ideologi tersebut dapat banyak partai berbeda dengan apa yang terjadi di negara komunis yang hanya memiliki partai tunggal dalam pemilu. Dalam bidang hukum, Pancasila digunakan sebagai sumber hukum dari konstitusi dan hukum dalam menjalankan negara. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di negara komunis yang menggunakan sumber hukum yang berasal dari penguasa negara. Dalam bidang hukum, Pancasila sangat menghargai hak asasi manusia dengan memberikan kebebasan, tetapi tetap bertanggung jawab seperti halnya liberalisme dan kapitalisme yang mengutamakan hak-hak individu dalam mengeluarkan pendapat dan mendapatkan kebebasan. Hal tersebut berbeda dengan komunisme yang hukumnya digunakan untuk melanggengkan kepentingan negara, sehingga kebebasan hak asasi manusia sangat dibatasi. Pancasila, liberalisme, dan kapitalisme lebih dekat dengan ideologi terbuka, berbeda dengan komunisme yang lebih dekat pada ideologi tertutup. Sekian dari kelompok kami yang terdiri atas saya Trisa Yunanda Saputri dan Sofi Nafisa. Jika ada salah dalam presentasi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.